Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya menjemput kita semua untuk bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita masing-masing kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran pagi hari ini untuk datang kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Kita mulai ibadah kita pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Panggilan ibadah pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 96 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nyanyi bagi Tuhan, puji namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Tuhan adalah Tuhan yang selalu setia di dalam kehidupan kita. Kesetiaannya tiada ternilai. Kesetiaannya selalu ada dari hari ke hari, waktu ke waktu. Kita sendiri tidak bisa mengatakan dengan perbuatan atau bahkan melukiskan perbuatannya, kesetiaannya itu di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama memujikan lebih dalam ku menyembah.
Bapa dalam surga, sebenarnya kami tidak layak Tuhan untuk berada di tempat-Mu yang suci ini Tuhan. Begitu banyak perkataan, perbuatan kami yang mendukakan Engkau dalam kehidupan kami sehari Tuhan, dalam minggu-minggu ini. Tapi Engkau pada hari ini melayakkan kami semua untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan terlebih lagi boleh menerima berkat-Mu Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan nanti akan boleh memberkati kami sehingga kami boleh serupa terus berjalan dengan Engkau Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami juga menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa. Haleluya. Amin. Berita anugerah terambil dari Efesus 2 ayat 8-9. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saat jatuh, Tuhan menopang kita, sehingga kita boleh berdiri lagi tegak dan memandang bahwa Dia adalah Juru Selamat dalam kehidupan. Saat kita berjalan, Dia selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Maka dari sebab itu, mari kita pujikan, Kaulah Tuhan. Meskipun musuh di depanmu,
Tuhan Yesus sumber kemenangan kita. Nas pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 24 ayat 1 sampai 2 dan ayat 10. Mazmur 24 ayat 1 sampai 2 dan ayat 10. Demikian bunyinya. Mazmur Daud. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah dia itu? Raja kemuliaan, Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat, silakan duduk kembali. Nama Yesus adalah nama yang sangat mulia. Tiada nama yang dapat menandingi Dia. Mari kita serukan nama Dia dengan semangat, dengan menyanyikan bangkit serukan nama Yesus sampai bertepatan. Suka
Bersama seluruh umat di dunia dan semua abad, mari kita akan membukukan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Hanya Engkaulah Tuhan hidup kita. Tiada yang lain dalam kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya melalui firman dengan memujikan Engkau berkata.
semua bergoncang, yang bergoyangkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Engkaulah Allah, Raja segala raja yang berkuasa. Pemerintahan-Mu dimulai dari kekal sampai kekal. Dan seharusnya Tuhan segala pujian, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan, Raja segala raja. Tuhan kiranya akan terus menyadarkan kami bahwa kami adalah ciptaan dari Raja segala raja. Dan biarlah ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalani kehidupan kami, biarlah kami mengakui otoritas Tuhan, Sang Raja yang memimpin kehidupan kami, yang mengontrol seluruh keberadaan hidup kami. Dan biarlah hidup kami ya Tuhan adalah hidup untuk menyembah, mengagungkan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, Tuhan kiranya akan menolong kami agar kehidupan kami terus dibawa ke dalam firman-Mu, dengan merenungkan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, siapkanlah hati kami, layakkanlah kami, layakkan dan kuduskanlah hamba-Mu yang berdosa dan yang terbatas ini ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu menjadi alat yang sungguh-sungguh kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah setiap kami ya Tuhan boleh sungguh-sungguh melakukan firman-Mu dengan setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab di dalam 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, kemudian dilanjutkan ayat 19 sampai 22. 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 dulu, nanti dilanjutkan ayat 19 sampai 22. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Ayat 19. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka
dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ada di hati para orang tua, ya baik seorang ayah maupun seorang ibu atau seorang mama, jika suatu saatnya anaknya mungkin setelah selesai kuliah atau mungkin anaknya setelah menikah, dia mengatakan kalimat ini, papa, mama, setelah saya menikah saya ingin hidup mandiri. Baik ya, sangat baik sekali. Saya akan menjalani hidup keluarga saya tanpa melibatkan orang tua lagi. Tanpa melibatkan orang tua lagi. Berelasi seperlunya. Ya, berelasi seperlunya. Menengok papa mama jika sempat. Tak perlu direncanakan secara rutin. Kiranya papa dan mama memahami kerinduan hati kami. Kedengarannya seperti biasa-biasa saja Bapak Ibu ya. Tetapi sesungguhnya itu satu kalimat bagaimana seorang anak itu memohon supaya tidak ada satu pengekangan kembali ya. Rutin menjenguk orang tua ya. Berelasi seperlunya saja, apalagi sekarang ada HP, lewat HP saja sudah cukup, gak perlu datang, gak perlu sentuhan. Mungkin hal itu terjadi dalam kehidupan kita, mungkin karena pengalaman-pengalaman yang terjadi antara relasi anak dengan orang tua. Dan ketika dia menikah, dia merasa sudah bebas, tidak perlu lagi bersentuhan dengan orang tua. Anak ini sama sekali tidak pernah menjalin sebuah relasi. Dan ternyata faktanya ada setelah menikah, dia enggan. Enggan itu ya antara mau dan tidak, alias terpaksa gitu berelasi dengan orang tua. Ditambah lagi kalau umpamanya mertuanya nggak cocok sama dia, wah ini kebetulan, nggak usah datanglah sekalian gitu ya. Jadi kadang-kadang ini fakta dalam kehidupan, tetapi di hati sanubari seorang papa mama ada satu kesedihan yang sangat mendalam, yang mungkin tidak dirasakan atau nanti akan dialami oleh sang anak itu. Bagaimana kalimat-kalimat yang kelihatannya mungkin tidak seperti memberontak, tapi putus hubungan itu sangat-sangat membuat hati orang tua itu pedih. Karena apa? Hubungan orang tua dengan anak itu tidak bisa digantikan oleh apapun dan oleh siapapun, nggak pernah. Nggak bisa digantikan dengan apapun. Dan harusnya hubungan orang tua dengan anak nggak boleh terputus, apapun keadaannya. Tetapi karena ya latar belakang apa yang terjadi dalam rumah tangga, relasi seperti itu pun akhirnya terputus juga. Dan sebagai seorang ayah, itu merupakan satu kesedihan yang sangat mendalam. Mungkin dia tidak mengatakan, mungkin dia menerima, tetapi menerima dalam keengganan dan keterpaksaan. Nah, kira-kira seperti itulah yang dialami kalau kita boleh menggambarkan isi hati Allah. Isi hati Allah ketika bangsa Israel itu meminta seorang raja. Meminta seorang raja, menyampaikan permintaan itu kepada Samuel, karena Samuel adalah wakil Allah bagi umat Israel, agar umat Israel ini berlaku seperti kehendaknya Tuhan. Jadi Samuel ini adalah wakilnya Allah dan juga wakilnya bangsa Israel, agar mereka bisa berelasi antara Allah dan manusia. Kira-kira itulah yang ada di dalam hati Allah ketika bangsa Israel itu meminta seorang raja. Dan ini jelas sekali di dalam ayat yang kelima. Dan berkata kepadanya, orang Israel berkata kepada Samuel. Konteksnya juga masuk akal. Ya, engkau sudah tua Samuel, engkau sudah lanjut. Anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Make sense ya. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Nah, inilah yang menjadi kerinduan dari bangsa Israel. Orang Israel minta raja. Karena apa? Dia lihat di sekitar ini permintaan bukan enggak masuk akal.
masuk akal juga karena Samuel sudah usia lanjut. Anak-anaknya tidak seperti Samuel, ya. Hidupnya itu tidak seperti papanya tidak seperti Samuel, ya. Dan kita melihat di sini jelas sekali bahwa seorang raja itu pasti dia memerintah, ya, memimpin bangsa Israel di dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu ya. Nah, kita tahu Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan perjalanan Israel menjadi sebuah bangsa itu menarik, ya. Dimulai dalam Kejadian pasal 12. Allah memilih Abraham, ya. Kemudian Abraham, namamu bukan Abraham tapi Israel. Israel itu bukan bangsa yang besar, bangsa yang kecil. Israel itu bukan sebuah bangsa yang lebih baik dari bangsa-bangsa yang lain. Mereka bangsa yang kecil, mereka juga lemah, tidak berdaya, tetapi Allah berinisiatif membangun satu relasi dengan bangsa Israel yang tidak lebih baik dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Allah memisahkan bangsa Israel menjadi umatnya, agar umat Israel beribadah kepada Allah. Nah, waktu mereka keluar dari tanah Mesir, melalui Musa tentunya, Allah langsung memimpin bangsa Israel, Allah langsung. Musa tidak akan berani berangkat kalau Tuhan mengatakan jangan berangkat. Dan Musa akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, berkemah di sini, ya, jalan, dan terbukti ada tiang awan pada siang hari, ada tiang api pada malam hari, dan mereka jalan terus menuju tanah Kanaan. Ini bersifat pemerintahan teokrasi. Allah yang langsung memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Allah langsung melalui Nabi Musa. Kemudian masuk dalam kitab Hakim-Hakim, Tuhan juga mengutus seorang, bukan hanya nabi, ada hakim. Jelas juga hakim menjadi wakil Allah agar bangsa Israel itu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada hakim, ada nabi. Bangsa Israel nggak puas. Bangsa-bangsa lain punya raja, punya kerajaan. Filistin punya kerajaan, gitu ya. Dan kita melihat sebenarnya dalam pengalaman hidup bangsa Israel waktu Allah memimpin mereka langsung itu, bagaimana Musa membelah laut Teberau bukan karena Musanya, karena Tuhan. Bagaimana mana roti turun dari surga karena Tuhan juga. Waktu air keluar dari batu itu juga karena Tuhan juga. Jadi pemerintahan Allah secara teokrasi memimpin bangsa Israel ini tidak membuat bangsa Israel itu puas dengan kepemimpinan Allah. Akhirnya setelah ada nabi nggak puas, kemudian ada hakim, sekarang dia minta raja. Makanya dari teokrasi masuk dalam pemerintahan kerajaan. Makanya Saul menjadi raja yang pertama. Nah, kali ini apa yang salah dengan permintaan bangsa Israel? Apa yang salah? Dan permintaan ini mengesalkan hati Samuel. Kenapa Samuel kesal? Berarti kamu nggak mau dipimpin Tuhan, nggak mau diperintah, atau kamu tidak taat mengikuti instruksi dari Tuhan melalui nabi, melalui Samuel, melalui hakim. Dia minta raja. Raja itu yang akan memerintah mereka. Mereka mungkin berpikir, ya kita biarlah dipimpin oleh seorang raja. Padahal mereka tidak bisa melepaskan Allah yang memilih mereka. Sama seperti tadi Bapak Ibu, sesukses apapun seorang anak tidak bisa melepaskan diri, memutuskan hubungan dari orang tua. Dia adalah orang tuamu dan dia adalah anakmu. Gak bisa, tidak bisa. Sama, tapi itulah kepedihan hati Allah ketika bangsa Israel yang dipilihnya meminta raja. Bukan kamu yang ditolak Samuel, aku yang mereka tolak. Itu kan yang dikatakan oleh Tuhan. Tapi permintaan bangsa Israel dituruti oleh Tuhan. Ikuti aja, ya. Dan kita melihat di sini Samuel itu benar-benar kesal. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Samuel paham. Bukankah kamu adalah umat yang dipilih oleh Tuhan? Bukankah Tuhan yang memimpin kamu memberikan tanah ini konsepnya sudah ada di tanah Kanaan. Kamu lupa. Itu karena Tuhan. Dan sekarang kamu menolak Allah. Kamu meminta raja yang dari dunia, dari manusia yang terbatas.
Jadi pengalaman luar biasa dipimpin oleh Tuhan itu tidak menyadarkan bangsa Israel untuk memahami dan mengenal Allah dengan benar. Dia ingin kebebasan. Aku ingin seperti bangsa-bangsa lain, punya raja, ya, punya kerajaan, ada jabatan mungkin, ya, ingin jadi masuk dalam struktur jabatan pemerintahan itu dia pingin gitu seperti bangsa-bangsa lain. Tetapi itu mengesalkan hati Samuel. Ya. Jadi dalam hal ini kalau kita melihat kembali lagi dalam permintaan bangsa Israel ini pintar juga. Dia menggunakan momentum yang ada. Samuel sudah usia lanjut. Anak-anakmu juga, ya, kita melihat anak-anak Samuel ini hidupnya juga tidak baik, mengejar laba. Anak-anaknya Samuel itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, ya, menerima suap, menjadi seorang hakim wakil Allah, mengejar laba, menerima suap, melayani ini maksudnya, menerima suap, memutarbalikkan keadilan. Mereka enggak puas dengan pemerintah, dengan kepemimpinan dari anak-anak Samuel. Sedangkan engkau sudah usia lanjut. Kalau gitu, berikan aku seorang raja. Sangat wajar sekali. Dan bahkan alasan ini rohani sekali. Sangat rohani sekali. Namun Tuhan mengatakan kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Jelas kan? Nah, Bapak Ibu, anak-anak muda yang masih remaja, pemuda, ingat ya, orang tuamu adalah orang tuamu. Itu tidak bisa digantikan. Jangan pernah saya mau ke Jombang seperlunya aja. Ya, orang papa mama harus memahami. Bapak Ibu sedang menolak orang tua yang sedang melahirkan engkau. Orang tua saya kalau dekat Bapak Ibu, wah, saya jauh Bapak Ibu, Jombang, Lampung. Kalau naik pesawat berapa kali lipat ke Singapura dan Malaysia. Apalagi kalau berempat. Dulu waktu kami pelayanan di sekitar Jakarta, 6 bulan sekali pasti pulang, kangen lah. Ya, bagaimanapun istilahnya orang tua kita, terbatasnya dia ngangenin. Kadang-kadang sampai rumah juga berdebat, nggak apa-apa. Berdebat, ribut juga, nggak masalah. Tapi kan kelar, pulang, ngangenin lagi, balik lagi gitu. Ya mungkin karena di Jombang ini terus ya, gimana caranya gitu ya, namanya orang tua. Ya, jangan pernah sekali-kali nanti aku ke Jombang, sibuk sekali mah, sibuk sekali Pak, sangat-sangat sibuk, mohon Papa mengerti ya. Gitu. Aduh, kalau kita tahu mengorek isi hati orang tua, rasanya sesibuk apa sih? Dulu waktu engkau kecil, Papa nggak pernah, saya sibuk, kau berangkat sendirilah. Papa kerja keras, ini. Kita melupakan itu, nggak semudah itu. Nah ini bangsa Israel, Allah yang mereka tolak. Dan Tuhan tahu hati bangsa Israel, dan Allah pasti nggak salah waktu dia berkata gini, Allah, akulah yang mereka tolak supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tuhan tuh tahu isi hati manusia. Mungkin orang tua atau manusia nggak tahu persis, kalau Tuhan pasti tahu. Ini kepedihan yang luar biasa yang dirasakan oleh raja segala raja, yaitu Allah sendiri, yang dulunya mereka bukan siapa-siapa, dipilih, dipisahkan untuk melayani Tuhan. Sekarang aku minta raja tandingan dari manusia. Itulah yang dirasakan oleh Allah. Turuti aja. Karena sebenarnya Tuhan tuh tahu bangsa Israel ini belum siap menjadi sebuah kerajaan. Mentalnya itu loh belum siap. Atau SDM-nya belum siap. Tapi mereka kekeh. Sampai Samuel itu memberikan satu pertimbangan dalam ayat yang ke-10 sampai 18. Kalau raja dunia itu loh nanti akan mengambil hamba-hambamu, kebun anggurmu, Bapak Ibu bisa baca. Dia mengambil apa yang ada padamu. Ya kalau rajamu itu bijaksana, kalau rajamu itu tidak baik, istrimu diambil, anak-anakmu diambil. Ya, kemudian kamu kalah perang karena tidak bijak. Tapi mereka enggak, kami mau minta seorang raja. Itu ayat yang 19. Pertimbangan itu udah gak masuk akal, tidak diterima. Karena pengen seperti bangsa lain. Padahal Tuhan itu punya rancangan tersendiri buat bangsa Israel. Tapi dia berpikir
Saya harus begini, saya harus begini. Tuhan harus ngikuti kemauan saya. Dalam hal ini siapa yang menjadi raja? Tuhan atau mereka? Nah, Tuhan berkata mereka itu bukan menolak engkau Samuel. Bukan karena engkau sudah lanjut usia, bukan karena anak-anakmu tidak seperti engkau hidupnya. Tapi yang mereka tolak tuh aku, kata Tuhan. Nah, ini semua hal yang sangat ironis sekali. Jadi dalam bagian ini jemaat kasih Tuhan, bangsa Israel itu sebenarnya tidak bisa melepaskan diri dari pemerintahan Allah kepada mereka. Dan Tuhan tahu di dalam apa yang menjadi perangai kehidupan dari bangsa Israel. Mereka tidak ingin lagi diperintah dan diatur hidupnya oleh Tuhan. Ya. Mereka ingin memiliki raja yang memerintah mereka. Mereka menolak pemerintahan atau campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka menolak. Ini yang berbahaya sekali. Mereka punya kehendak bebas, ingin dipakai secara full. Ya. Apapun yang menjadi kerinduan, kehendakulah yang jadi. Gak mau, mereka menolak, mereka gak ingin diberi pertimbangan secara bijaksana, mereka gak mau terima. Nah, Bapak Ibu, khususnya anak-anak muda ini ya, anak-anak muda kalau ada orang yang berbincang-bincang, yang berelasi, kemudian melakukan satu pembicaraan yang dalam, yang deep kepada kalian, dengarkanlah. Karena orang tua itu bukan hanya umurnya mereka lebih banyak, tapi pengalaman mereka juga lebih banyak, dengarkanlah mereka. Itu penting sekali, penting sekali. Ya, kadang-kadang kita itu enggak, papa nih jadul, papa tuh enggak update. Kitanya ini yang justru mengeraskan hati. Tapi sebagai orang tua, jadilah teladan, ngomonglah yang bijak, ngomonglah yang baik, jadilah teladan, kan begitu. Ya, ini penting sekali. Jangan sampai karena keinginan yang kuat, yang belum tentu baik, ngotot, enggak. Samuel itu ditolak, enggak, saya enggak peduli, enggak ada urusan. Mau istri kami, mau anak kami, mau nanti kerajaan kami kalah perang, enggak ada urusan. Kami mau seperti bangsa Filistin punya raja. Dan siapa tahu kami punya kedudukan, mungkin ya gitu ya. Mungkin begitu. Padahal Samuel memberikan pertimbangan yang luar biasa. Dalam bagian ini jemaat kasih Tuhan, kita tahu bahwa pengakuan bahwa Kristus adalah raja itu sebenarnya meneguhkan iman kita bahwa di atas kita masih ada yang lebih berkuasa atas hidup kita. Jadi Yesus raja segala raja. Ini mengakui bahwa di atas saya itu ada Allah. Nah, kalau struktur, kalau anak, saya punya papa dan mama. Saya harus menghargai dan menghormati mereka. Di antara papa dan mama kita menyebutnya kakek. Dia juga punya orang tua, ya kan? Dia juga menghormati yang di atasnya. Tidak serta-merta saya ada sekarang ini saya datang sendirian, nggak ada. Ini. Jadi di atas kita tuh ada yang lebih senior, ada yang lebih istilahnya lebih berpengalaman gitu. Itu penting sekali. Dan dalam bagian ini kalau ngomongin tentang Tuhan, dia di atas segala-galanya. Dia raja segala raja. Harusnya kita mengabdi kepada Allah. Kita melayani Allah, menuruti perintah Tuhan. Nah, kalau kita tidak menuruti perintah Tuhan, keakuan kita ini yang masih tinggal dalam diri kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal ini kiranya akan meneguhkan iman kita ketika kita memiliki raja segala raja, Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Maka kita aman sebenarnya, ya aman sekali. Mungkin pertanyaannya saat ini, Jemaat Tuhan, apa yang menjadi raja dalam kehidupan kita? Ya, apakah karir, bisnis? Nggak salah Bapak Ibu berkarir dan berbisnis. Tetapi kalau mengalfakan atau meniadakan Tuhan itu sangat-sangat berbahaya. Karir itu akan menuntut kita untuk berkorban. Bapak Ibu kalau tidak akan pernah karirnya sukses kalau nggak ada pengorbanan, kalau nggak sungguh-sungguh bekerja, menuntut karir, memberikan banyak waktu, mungkin memberikan kesehatan juga gitu, dan bahkan keluarga, ya waktu dengan keluarga menjadi sedikit. Tapi kalau ada Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat untuk mengatur waktu, menjaga kesehatan, karir juga jalan kan. Bukan berarti saya mengatakan tidak perlu berkarir, bukan. Tetapi di atas karir kita ada Tuhan. Di atas karir kita ada keluarga, di atas karir kita ada orang tua, di atas karir kita ada pelayanan. Itu harus bijak diatur.
Harus bijak-bijak dia tuh. Kapan saya harus melayani, kapan saya harus beribadah, kapan saya harus mengunjungi orang tua, kapan saya harus bekerja, semua ada waktunya. Kalau kita tidak bijak, akhirnya kita saya berkarir mumpung masih muda, silahkan berkarir. Nanti waktu dan juga kesehatan kita, akhirnya kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang tua karena karir yang full, yang mendrive kehidupan kita. Atau mamon, uang, kita akan selalu merasa kurang. Dan khawatir tidak cukup, uang dan uang lagi gitu. Uang tidak salah, saya tidak mengajarkan kita nggak perlu uang, bukan. Tetapi kalau uang di atas segala-galanya meniadakan Tuhan, hati-hati, itu yang menjadi raja. Kita tidak akan pernah merasa kurang, sudah punya banyak, kurang aja, masih tambahkan kurang aja, kurang terus. Cari uang ada waktunya, dan bukan mencari Tuhan. Tunduk kepada Tuhan bukan karena ada peluang, bukan, luangkan waktu gitu. Karena Tuhan menjadi raja kita. Uang yang kita dapatkan, karir yang kita dapatkan kan dari Tuhan. Itu kalau kita ngomongin istilahnya urut-urutannya gitu. Ada yang lebih berkuasa dari karir kita, ada yang lebih berkuasa dari uang kita, ada yang lebih berkuasa dari kita, ya Allah gitu. Atau penerimaan, ya kita melakukan ini supaya saya diterima. Kita merasa khawatir, takut kehilangan pujian, takut kita nggak diterima. Akhirnya apa? Kita nggak punya prinsip. Iya, ya bos, siap bos, siap bos. Nggak pernah dia berkata enggak, tidak, begini loh. Nggak pernah. Yes man, yes, yes terus. Tapi kepada Tuhan, enggak Tuhan, jangan dulu. Sampai kapan gitu? Jangan Bapak Ibu. Yang lebih tinggi dari apapun yang ada di dalam dunia ini, itu adalah Allah. Kalau kita menempatkan, bukan menempatkan sebenarnya, bukan meletakkan. Jadi memang Allah itu menjadi prioritas. Segalanya ini Tuhan akan berikan kita hikmat. Ini dijalani gitu. Kita manusia terbatas. Kalau kita meniadakan Tuhan, itu menjadi berhala dalam kehidupan kita. Apa artinya Yesus menjadi raja dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Bahwa Yesus memerintah dan menguasai seluruh hidup kita. Bangsa Israel nggak mau. Saya ingin diperintah oleh raja, pilihan saya, ya, dari manusia. Ya, menguasai seluruh hidup kita itu Yesus dari hari ke hari, bukan kita. Bukan pekerjaan tidak salah, nggak salah sama sekali. Kemudian yang kedua, sadar bahwa Tuhan mempunyai kuasa atas diri kita. Kuasa itu bukan tombolnya di kita, bukan. Tuhan mempunyai kuasa atas diri dan kehidupan pribadi kita, gitu. Jadi ini sangat penting ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kadang-kadang kita ini, bahkan saya juga menyadari ya, masing-masing kita kalau mau jujur, kadang-kadang kita itu tidak mau diperintah. Siapa sih yang mau diperintah? Lu siapa sih? Kamu siapa sih? Tapi kalau Tuhan memang perintah, dan ini absolut. Kita nggak mau diperintah, nggak mau diatur, nggak mau digurui, karena merasa bahwa apa yang saya pikirkan benar. Masa iya kamu yang benar? Masa iya saya ikuti kamu? Masa iya gitu? Kalau kita mau jujur ya. Kadang-kadang kita ini memiliki satu kerajaan kecil, keakuan di dalam diri kita. Kalau itu disentuh sedikit, wah kita langsung nggak bisa terima. Keakuan itu kerajaan kecil kita. Masing-masing punya kerajaan, ngumpul nih kerajaan, berabe dah. Rumah tangga masing-masing punya kerajaan. Tuhan di mana gitu? Bangsa Israel ada kerajaan di dalam dirinya. Dan pada dasarnya dia sedang menolak Tuhan. A.W. Tozer memberikan satu kalimat menarik ya. Kerajaan Tuhan itu tidak akan datang jika kerajaan keakuanku itu tidak disingkirkan. Kenapa? Karena ada kehendak bebas dalam diri kita. Kita bisa memilih. Waktu bangsa Israel meminta seorang raja, Allah bilang turuti aja. Biar dia belajar. Nanti kalau pada waktunya dia akan menyesal kok. Dia akan mencari aku. Tuhan mengatakan belum waktunya kamu memiliki seorang raja. Dan Saul, raja yang pertama itu gagal kan. Dan nanti kita melihat bagaimana bangsa Israel pecah menjadi dua, Rehabeam dan Yerobeam di masa kerajaan. Bagaimana Daud pun
dikejar-kejar oleh anaknya karena tahta. Ya kan? Mereka menolak Allah yang langsung memimpin mereka. Memerintah mereka, enggak. Kami hanya pingin seperti sama dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Padahal itu menjadi jerat. Kalau kita ingin Tuhan yang memerintah dalam kehidupan kita, keakuan ini harus disingkirkan. Ya. Kerajaan Allah tentu saja tidak pernah bisa terrealisasi dalam hidup kita jika kerajaan keakuan kita belum disingkirkan. Yesus raja segala raja dalam hidup kita. Dia yang memerintah. Nah, pertanyaannya kapan kita bisa mendengar bahwa ini adalah perintah Tuhan. Kalau bangsa Israel ada Musa, ada hakim. Ini firman Tuhan, kamu harus lakukanlah sekarang. Kapan kita tahu bahwa ini Tuhan, ini dari Tuhan, ini kehendak Tuhan, ini bukan kehendak Tuhan. Membedakan kehendak diri dengan kehendak Tuhan itu gimana caranya Bapak Ibu? Bagaimana caranya? Itu yang menjadi persoalannya. Kita bisa saja mengatakan Tuhan Raja Maha Besar. Gitu ya. Bagus tuh lagunya, kita nyanyi dengan begitu semangat. Tapi keakuan kerajaan kecil masih ada di dalam diri kita gitu. Yang pada akhirnya membuat kita tuh masing-masing ribut gitu. Karena keakuan itu tadi. Kapan? Firman Tuhan. Waktu firman Tuhan diberitakan, waktu ada orang tua memberi masukan ke anak, dengerin. Tuhan memakai orang tua untuk kita bisa mendengarkan suara Tuhan melalui mereka. Sebaliknya, kadang-kadang orang tua itu mendengarkan suara Tuhan dari seorang anak, dari anak timbal balik. Orang menempatkan orang lain, Tuhan menempatkan orang lain, bisa jadi memakai orang itu agar bisa menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Oh, kamu salah, melalui perkataan orang lain yang membangun. Bapak Ibu, zaman sekarang Tuhan berfirmanlah, saya mau nikah dengan dia atau enggak sih? Tuhan nyatakan kuasamu. Bapak Ibu mau puasa berlutut seharian, enggak ada suara itu. Enggak ada suara itu. Dari firman Tuhan, dari orang-orang kepada siapa kita berelasi, dari orang tua, dari teman, dari siapapun yang Tuhan hadirkan, menghadirkan kerinduan Tuhan, tapi perlu diuji juga. Kita lihat hidupnya, ya kan? Kita lihat hidupnya, teladan hidupnya, bagaimana hidupnya gitu. Dari firman Tuhan yang diberitakan. Ya. Itu sangat penting. Dan bisa jadi Bapak Ibu, kenapa kita tidak kita menolak seperti bangsa Israel menolak kehadiran Allah dalam kehidupan mereka? Ya, saat kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Bisa jadi kalau ini yang khotbah, nah ini firman Tuhan, tapi kalau ini yang khotbah, enggak. Menurut siapa Bapak Ibu? Itu salah, itu anak-anak. Semua yang memberitakan firman Tuhan dipakai oleh Allah. Kita lihat kesungguhannya waktu dia persiapan, doanya. Ya. Dia memberikan dirinya, dengarkanlah. Jangan mengeraskan hati, teori saja. Nah, waktu Bapak Ibu menolak Tuhan dengan tidak mau mendengarkan firman-Nya, itu wujudnya jelas-jelas bahwa hal itu kita tidak mau dipimpin, diarahkan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu juga berlaku bagi yang memberitakan. Itu penting sekali ya. Seperti relasi orang tua terhadap anak yang tidak pernah terputus ya, tidak pernah digantikan oleh apapun Allah atau siapapun. Begitu juga hati Allah yang terus ingin berelasi dengan anak-anaknya. Terus ingin berkomunikasi dengan anak-anaknya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan hal ini berkait dengan raja segala raja. Semua hal yang baik dalam hidup kita, semua hal yang baik ya. Kesehatan baik enggak? Baik. Karir baik enggak? Baik. Keluarga baik enggak? Baik. Kenyamanan hidup baik enggak? Baik. Itu berkat dari Tuhan. Harus kita nikmati. Bapak Ibu kalau punya berkat lebih, liburan, pergilah ke luar negeri, jalan kemana. Nikmati, itu berkat Tuhan. Tapi jangan sampai karena jalan-jalan di hari Minggu Bapak Ibu enggak ibadah. Itu yang salah. Itu yang salah. Ibadah saat ini gampang, bisa live streaming. Bisa live streaming. Kita perhatikan di atas ya, tidak bisa dilepaskan di bawah. Adalah hal yang sah untuk kita nikmati sebagai berkat Allah. Namun akan menjadi kutuk ya, kesehatan,
karir, bahkan keluarga akan menjadi kutuk saat kita sembah sebagai raja. Bahkan keluarga. Bahkan keluarga, Bapak. Gara-gara keluarga Bapak Ibu jauh dari Tuhan, itu menjadi berhala. Kalau tidak menempatkan Tuhan menjadi prioritas, bahkan keluarga. Berarti keluarga yang menjadi raja. Nah, gimana memiliki pemahaman yang penting ini bahwa Tuhan itu raja segala raja, raja di surga, raja di bumi. Dan ini kuat sekali dalam pengajaran di Alkitab. Apapun yang kita miliki, nikmati, itu berkat dari Tuhan. Tapi nggak boleh kita sembah sebagai raja, nggak bisa. Nggak bisa Bapak Ibu. Jadi raja segala raja, Tuhan yang harus kita sembah. Apakah atau siapakah yang selama ini menjadi raja dalam hidup kita? Yang melengsarkan Yesus dari tahtanya, ya, dari tahtanya yang sah sebagai raja atas hidup kita. Kesehatan, karir, keluarga, uang, hati-hati. Ya, hati-hati. Ini semua kan datangnya dari Tuhan sebenarnya. Nah, seringkali kita tuh salah fokus dan kita terjebak yang pada akhirnya keakuan kita yang jadi. Kemudian yang terakhir, Yesus raja yang berkuasa atas seluruh area hidup kita. Bukan hanya pada hari Minggu. Saat ini Bapak Ibu, wah hari ini kita mengatakan Tuhan raja segala raja. Tapi setiap hari. Setiap hari. Dialah raja yang berkuasa atas kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita jalani hidup kita dengan selalu mengatakan, Tuhan aku adalah umat-Mu, aku adalah hamba-Mu, Engkaulah yang memilih aku. Kiranya kehadiran-Mu dalam kehidupanku, melalui firman-Mu, aku senantiasa akan terus mengikutinya dalam kehidupanku. Dengan satu kesadaran semua yang aku miliki sekarang datangnya dari Tuhan dan harus kembali kepada Tuhan. Kiranya Yesus menjadi raja dan pusat di dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, agar kami sungguh-sungguh menempatkan Engkau di atas segala-galanya. Kau adalah Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami, tidak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun. Kiranya dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami tunduk, kami taat akan pemerintahan, akan perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya firman-Mu yang kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami ya Tuhan yang mudah lupa, yang tidak berdaya, yang lemah ini. Engkau kiranya akan terus mengingatkan kami, menguatkan kami, agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Merajakan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Segala keputusan yang kami ambil adalah berdasarkan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, teguhkan firman-Mu, jadikan kami pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Pendeta Made. Kiranya kita semua boleh menghilangkan keakuan kita di dalam kehidupan kita dan boleh mengutamakan Tuhan Yesus di setiap aspek kehidupan kita. Mari kita akan meresponi firman Tuhan dan kita akan mengembalikan sebagian berkat dari Tuhan melalui persembahan dengan memujikan tak terbatas.
Engkaulah Allah yang tak terbatas kasih-Mu bagi kami ya Tuhan, tak terbatas jalan-Mu atas kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami mengandalkan-Mu dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu tak pernah pudar dalam kehidupan kami. Kasih-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tak terbatas, kami alami, kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur Tuhan, saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan memimpin, menyertai keluarga kami, pekerjaan yang kami lakukan, itu semua karena anugerah dan penyertaan serta pertolongan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kami untuk membawa persembahan kepada-Mu yang kami sadari ini pun datangnya dari Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, jadikanlah untuk pelebaran kerajaan-Mu secara khusus untuk gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan kami menyerahkan ya Tuhan apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk keluarga kami, sekolah kami, kuliah, dan pekerjaan usaha dan bisnis kami yang kami kerjakan sehari-hari. Tuhan kiranya memberkati, memberikan hikmat kepada kami, memberikan kesehatan kepada kami dan kekuatan untuk kami boleh menjalani kehidupan kami dan mengerjakan pekerjaan serta pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami terus berdoa untuk proses renovasi gedung gereja yang sedang berlangsung. Tuhan kiranya memimpin, Tuhan kiranya menyertai, semuanya boleh berjalan dengan baik, selesai tepat waktu ya Tuhan atas anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk biaya yang dibutuhkan, kami berdoa untuk tukang dan tim, kiranya Tuhan juga akan menolong, semuanya boleh bersatu padu sehingga proses renovasi ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang hadir hari ini, Tuhan kiranya akan terus menolong kami, menjadikan kehidupan kami sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pusat di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa mengucap syukur untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Saudari Nana, Saudari Devina, Saudara Samuel, dan Bapak Cato yang Tuhan tambahkan usianya pada minggu ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Engkau yang sudah memimpin, Engkau yang sudah menyertai, memberikan pengalaman hidup sampai hari ini. Kiranya Tuhan juga akan terus menyertai, memimpin, memberkati. Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati untuk pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati pelayanan mereka, masa depan mereka Tuhan kiranya akan memberkati. Kami menyerahkan apapun yang menjadi kerinduan mereka, rancangan, harapan ke depan, Tuhan kiranya akan menolong, memberikannya sesuai dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dan biarlah mereka juga terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Kristatang dan Ibu Yuliawati yang berulang tahun. Tuhan juga akan menolong, Tuhan memberkati dengan memberikan pengalaman-pengalaman indahnya berjalan dengan Tuhan, memberikan kesehatan dan kekuatan, memberkati keluarga yang Tuhan anugerahkan, memberkati untuk pertumbuhan imannya. Tuhan kiranya akan menolong, memberkati sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Kiranya kasih-Mu terus melimpah di dalam kehidupan mereka. Memberkati ya Tuhan apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan kiranya akan menolong dan memberkati. Saat ini juga Tuhan, kami teringat untuk jemaat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Cieng yang proses penyembuhan pasca operasi katarak. Tuhan kiranya akan menolong sehingga Cieng boleh mengalami kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Filipus, Tuhan memberikan kesehatan dan pemulihan yang terus membaik sehingga Bapak Filipus boleh sehat, boleh kuat atas anugerah Tuhan. Memberkati untuk keluarga besar, untuk anak-anak, cucu dan menantu yang mendampingi, Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Berdoa juga untuk Ibu Pek Siu Gim, Tuhan juga menolong, Tuhan kiranya menyatakan anugerah-Mu, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang berasal dari Tuhan atas anugerah Tuhan. Engkau nyatakan. Kami berdoa untuk keluarga yang mendampingi di Jakarta, Tuhan kiranya akan menolong, memberkati. Berdoa juga untuk Bapak Kohar, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita yang dari Tuhan. Tuhan kiranya akan menolong dalam menjalani kehidupan sehari-hari, memberikan sukacita yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa untuk
anak-anak dan semua keluarga yang mendampingi, yang menjaga, yang merawat, Tuhan juga memberikan kesehatan. Berdoa juga untuk Ibu Cim Kimoy, Tuhan juga menolong, memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita. Tuhan memberikan kekuatan secara khusus untuk pinggangnya yang sering sakit, Tuhan kiranya akan menolong, memberikan kesembuhan. Berdoa juga untuk Ibu Supini, Tuhan juga akan menolong, memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan. Berkati juga untuk anak-anak yang mendampingi. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan setiap diri kami yang hadir hari ini, setiap doa yang kami panjatkan, Tuhan kiranya akan mendengar. Dan kami percaya ya Tuhan, kami mengandalkan-Mu ya Tuhan. Kami meminta pertolongan yang tak terbatas yang berasal dari Raja segala Raja. Tuhan kiranya akan menyatakan anugerah-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan kami. Kami berdoa, amin. Silakan jemaat duduk kembali. Jemaat yang kekasih, saya mengajak kita untuk memperhatikan beberapa kegiatan secara khusus untuk pelayanan di gereja kita selama 1 minggu ke depan ini. Saya menyambut untuk kita semua yang beribadah pagi hari ini, selamat hari Minggu, terus bertekun beribadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita saling memberikan salam satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Kita menaikkan pujian dalam Yesus kita bersaudara ya. Berikan salam satu dengan yang lain. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Silakan jemaat duduk kembali. Hanya Yesus yang mempersatukan kita, kita bersaudara dan ada sukacita selalu dalam hati kita. Mari jemaat yang kekasih, kita akan melihat warta untuk sepanjang minggu ini ya. Ibadah hari Minggu yaitu pada tanggal 23 Juni seperti biasa dengan tema baru di dalam Kristus dengan pembicara penginjil Vivi, mengundang jemaat untuk bersama-sama beribadah minggu depan ya. Kemudian persekutuan doa Rabu, hari Rabu 19 Juni 18.30 dengan tema pengajaran Yesus tentang mengumpulkan harta. Ini terkait juga dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit. Jadi mengundang jemaat untuk hadir bersama-sama. Persekutuan Komisi Pemuda Remaja hari Sabtu tanggal 22 Juni dengan tema memelihara kesatuan. Mengundang untuk pemuda dan remaja untuk hadir ya hari Sabtu yang dilayani oleh Pendeta Made. Kemudian selamat ulang tahun kepada Saudari Nana. Boleh maju ke depan. Saudari Devina, Saudara Samuel. Sam. Ganti main keyboard. Ini keyboardisnya ulang tahun. Mari sama-sama bangkit berdiri. Bapak Cato, Bapak Krisatang, Ibu Yuliawati, semua majelis maju ke depan memberikan bingkisan dari gereja. Semua majelis maju ke depan. Silakan. Mari Pak Yanto. Selamat ulang tahun. Selamat semua majelis. Yuliawati, Bapak Krisatang, kau selalu berdoa agar kau tetap setia melayani
Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati, sehat selalu, sukacita selalu, terus bertumbuh dalam Tuhan. Nah, hari ini rekor ya, anak-anak muda kita ulang tahun ditemani bapak dan juga seorang omah. Bapak dan seorang omah lengkap hari ini ya. Wah, atas anugerah Tuhan. Kiranya kita sehat-sehat selalu ya. Oke, Tuhan berkati. Kemudian bagi jemaat yang bertugas, baik sebagai liturgi singer, pemain musik, semuanya dan tim ibadah bisa mempersiapkan diri dengan baik. Untuk persembahan, ya baik persembahan kas, perpuluhan, renovasi, Bapak Ibu bisa melihat di layar LCD dan juga warta cetak ya. Bisa, jika ada kesalahan penulisan nama, inisial atau nominal, bisa menghubungi hamba Tuhan atau majelis. Tuhan memberkati. Nah, ini ya Bapak Ibu bisa melihat di situ ya, untuk laporan persembahan renovasi gedung gereja bagian depan. Nah, mari Bapak Ibu. Ya, Tuhan memberkati ya. Kita doakan proses renovasi ini boleh berlangsung, boleh berjalan dengan baik. Kemudian jam 9 pagi ini ada sekolah minggu dan juga bimbingan pranikah ya seperti biasa. Untuk parkir Bapak Ibu mungkin di gereja ini diperuntukkan bagi yang memang kesulitan istilahnya yang lansia ya, yang turun di sini boleh parkir di sini. Mungkin maksimal ini saya lihat 3 mobil kayaknya ya. 3 sampai 4 mobil, selebihnya nanti parkir di bagian depan. Terima kasih kepada Pak Hosea yang sudah memberikan ya ruang untuk parkir. Itu laki-laki yang Bapak Ibu jumpai, ikutilah dia, itu resmi dari GKA Sion Jombang. Itu resmi ya. Mungkin itu 5 sampai 6 bulan dia akan mengarahkan parkir kita ya. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih untuk kerjasamanya. Ada lagi tambahan? Jika tidak ada, saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Raja segala raja, sumber segala kasih karunia, sumber segala penghiburan dan sumber pertolongan yang sejati. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.